Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Masailul Jahiliyah atau perangai-perangai jahiliyah karya al-Imamul Allamah Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Alhamdulillah, kita telah sampai pada permasalahan yang ke-41 atau bab yang ke-41. Qala al-muallif rahimahullah, Al-Mas'alatul Hadiyatu wal Arba'un. Permasalahan yang ke-41, Nisbatun Naqa'isi ilaihi subhanahu wa ta'ala. Menisbatkan kekurangan-kekurangan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah salah satu perangai jelek orang-orang jahiliyah. Bahkan kejelekan mereka kepada zat yang maha besar, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang seharusnya diagungkan, disucikan dari segala macam sifat-sifat yang kurang dan sifat-sifat yang tercela, justru mereka nisbatkan sifat-sifat tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kal waladi wal hajati wat ta'ab. Seperti mereka mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki anak. Allah subhanahu wa ta'ala membutuhkan makhluknya. Demikian pula mereka mengatakan Allah itu capek, letih. Ma'a tanzihi ruhbanihim an ba'di dhalik. Bersamaan dengan itu, mereka menyucikan rahib-rahib mereka, tokoh-tokoh agama mereka dari sebagian sifat-sifat tersebut. Bab ini menjelaskan kepada kita tentang salah satu perangai ahlul jahiliyah, di mana mereka menisbatkan keburukan atau kekurangan-kekurangan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sifat-sifat yang menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala itu lemah, yang dengan itu mereka samakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Jadi di antara perangai ahlul jahiliyah, mereka samakan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat makhluknya. Orang-orang Yahudi sampai berani mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala capek mengurus makhluknya, sehingga kata mereka Allah perlu beristirahat pada hari Sabtu. Jadi hari Sabtu itu diharamkan kepada orang-orang Yahudi sejumlah perkara yang tadinya dihalalkan. Ini syariat Allah kepada mereka. Tapi mereka katakan sebetulnya itu dilakukan karena Allah merasa capek, merasa letih mengurus mereka. Subhanallah, ini ucapan mereka yang sangat buruk. Demikian pula mereka mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki anak. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair, salah seorang nabi yang diutus kepada mereka, adalah anak Allah. Orang-orang Nasrani juga mengatakan Isa alaihi salam adalah anak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kaum musyrikin Arab juga mengatakan para malaikat adalah anak-anak perempuannya Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka samakan Allah dengan makhluk yang memiliki anak, yang butuh kepada anak dan butuh kepada istri. Inilah kekurang ajaran orang-orang jahiliyah dahulu.
benar-benar mereka telah melampaui batas. Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepada mereka karena hal itu. Betapa tidak, mereka telah melakukan sesuatu hal yang sangat kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka sifatkan Allah dengan sifat-sifat makhluk. Dan Allah melaknat mereka sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat ke-30, wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah. Dan orang-orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Wa qalatin nasara al-Masih ibn Allah. Dan orang-orang Nasrani mengatakan Nabi Isa alaihissalam adalah anak Allah. Maka Allah membantah mereka. Dzalika qauluhum bi afwahihim. Itu hanyalah ucapan mereka dengan lisan-lisan mereka yang dusta. Yudahi'una qaulal ladzina kafaru min qabl. Mereka hanya ikut-ikutan kepada orang-orang kafir sebelum mereka, yakni nenek moyang mereka. Tidak ada ilmu mereka tentang itu. Qatalahumullahu anna yufakun. Semoga Allah memerangi mereka. Bagaimana mereka bisa berpaling? Yani Allah melaknat mereka. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qatalahumullah la'anahumullah. Allah melaknat mereka karena ucapan tersebut. Maka di sini terdapat pelajaran yang sangat penting bagi kita, bahayanya berbicara tentang Allah tanpa didasari oleh ilmu. Namun sayang sekali, kebiasaan orang-orang jahiliyah ini juga telah diadopsi oleh sebagian kaum muslimin. Yaitu mereka berbicara tentang Allah tanpa didasari oleh ilmu. Mereka katakan Allah begini dan begitu, padahal tidak ada dalil yang menunjukkan tentang itu. Kita tidak sedang berbicara tentang suatu permasalahan dalam kehidupan kita. Apakah masalah sosial, masalah politik, masalah ekonomi, yang kadang-kadang kita bisa menggunakan akal kita. Tetapi kita berbicara tentang zat yang maha besar, tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang syariatnya. Maka harus benar-benar berdasarkan dalil Al-Quran was sunnah. Kalau tidak, akibatnya akan seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani dahulu. Mereka menyandarkan kekurangan-kekurangan kepada Allah. Mereka melecehkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat yang sama, mereka mengira mereka menghormati Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal mereka telah menjatuhkan kehormatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha mulia, tidak akan jatuh kehormatannya. Tetapi mereka menganggap Allah Subhanahu wa ta'ala seperti makhluknya, dengan sifat-sifat yang mereka sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena sebab itu Allah murka kepada mereka, sebagaimana yang Allah kabarkan dalam surat Maryam, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Dan mereka mengatakan Allah yang maha penyayang memiliki anak. Laqad ji'tum syai'an iddah. Kata Allah, sungguh kalian telah mendatangkan sesuatu yang sangat mungkar. Takadus samawati yatafattarna minhu. Hampir-hampir langit pecah karena mendengarkan ucapan tersebut. Wa yanshaqqul ardu, serta bumi terbelah. Wa takhirrul jibalu hadda, dan gunung-gunung pun runtuh. Anda'u lirrahmani walada, karena mereka mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki anak. Wa ma yanbaghi lirrahman ay yattakhidha walada, dan tidaklah patut bagi Allah yang maha penyayang untuk memiliki anak. Sebab memiliki anak ini adalah sifat makhluk. Pada makhluk mungkin ini sesuatu yang indah, sesuatu yang merupakan kenikmatan, suatu kelebihan. Tetapi kalau disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah kekurangan. Sebab
laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Oleh karena itu, kita ketahui bahwa agama selain Islam, apakah Yahudi maupun Nasrani dan yang selainnya, adalah agamanya orang-orang yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh suatu kemungkaran yang besar kalau kita menyamakan agama-agama yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk kekafiran kalau kita menyamakan antara agama yang kafir kepada Allah, yang merendahkan Allah Subhanahu wa taala, dengan agama yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita ketahui yang namanya paham pluralisme dan liberalisme ini adalah paham kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang menyamakan antara semua agama. Mereka menganggap semua agama itu sama karena sama-sama mengajarkan penyembahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hanya kata mereka, jalannya saja yang berbeda-beda. Ini dusta. Ini bohong. Kalau dikatakan bahwa selain Islam juga mengajarkan penyembahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebab penyembahan mereka justru dalam bentuk merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa dikatakan sebuah ibadah kalau mereka merendahkan Allah Subhanahu wa taala? Dan Allah telah menegaskan di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang menjadikan Nabi Isa alaihi salam sebagai anak Allah, sebagai satu dari yang tiga, yakni Trinitas. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Isa bin Maryam. Jadi tegas Allah Subhanahu wa taala telah mengkafirkan mereka. Bagaimana bisa seorang muslim yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala lalu mengatakan agama mereka agama yang benar? Ajaran mereka sama dengan ajaran Islam. Ini ucapan orang-orang yang tidak berakal. Dan ucapan mereka bahwasanya Allah memiliki anak, hakikatnya hanyalah kedustaan. Allah telah mengingatkan mereka, wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Dan Allah telah mengingatkan orang-orang yang mengatakan Allah memiliki anak. Ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim. Mereka tidak memiliki ilmu tentang ucapan tersebut, tidak pula nenek moyang mereka. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba. Sungguh jelek ucapan yang keluar dari lisan-lisan mereka, tidaklah mereka mengatakan kecuali dusta. Dalam surat Al-Kahfi. Maka Allah menegaskan di sini, di antara sifat dan karakter orang-orang jahiliyah, orang-orang yang mengatakan Allah memiliki anak adalah ma lahum bihi min ilmin. Mereka tidak memiliki ilmu tentang itu. Wala li abaihim. Tidak pula bapak-bapak mereka, yakni nenek moyang mereka. Inilah sifat yang mengantarkan ahlul jahiliyah kepada perendahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena berbicara tanpa ilmu dan ikut-ikutan terhadap nenek moyang mereka. Maka inilah bahaya kalau kita beragama tanpa didasari oleh ilmu, tanpa didasari oleh dalil. Mereka mengira mengagungkan Allah, padahal mereka telah menginjak-injak kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Diakibatkan karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa memiliki ilmu.
Inilah pentingnya ilmu dalam kehidupan seorang hamba, agar dia betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak memiliki ilmu, tidak mengenal yang mana itu tauhid dan yang mana itu syirik, berdasarkan dalil-dalil Al-Quran wa Sunnah, maka akan dengan mudah kita tersesat. Orang-orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mereka mengira itulah yang Allah inginkan. Kadang-kadang juga dihiasi oleh ucapan-ucapan syaitan, pemikiran-pemikiran syaitan, yaitu suatu anggapan bahwa kita ini banyak dosa, sehingga kita butuh perantara untuk berdoa kepada Allah. Padahal ketika seorang menjadikan makhluk sebagai perantara, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak memiliki ilmu, dia mengira Allah senang dengan perbuatan tersebut. Dia menjadikan para wali sebagai sesembahannya, sebagai perantaranya dalam berdoa kepada Allah, dengan anggapan para wali tersebut dekat kepada Allah. Jadi mestinya, kata mereka, kita berdoa kepada wali tersebut, nanti diteruskan kepada Allah. Mereka anggap itu baik. Kenapa? Karena hanya berdasarkan akal-akal mereka belaka, hawa nafsu mereka, atau ikut-ikutan kepada tokoh-tokoh agama mereka, bukan berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan dalil Al-Quran wa Sunnah. Maka terjerumuslah mereka ke dalam perbuatan syirik, syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ini bahayanya beragama tanpa ilmu, sebagaimana telah kita saksikan kerusakan-kerusakan ahlul jahiliyah, telah kita dengarkan pengabaran Al-Quran wa Sunnah, penyimpangan-penyimpangan orang-orang jahiliyah dari kalangan Yahudi dan Nasrani dan kaum musyrikin umumnya, dikarenakan beragama tanpa didasari oleh ilmu, tanpa mengikuti ajaran para rasul yang diutus kepada mereka. Mereka berbuat-buat bid'ah di dalam agama. Jadi barang siapa yang beragama tanpa didasari oleh ilmu, maka akibatnya akan seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani dan kaum musyrikin Arab dahulu. Mereka terjerumus dalam banyak sekali kesesatan, bahkan sampai kepada kesyirikan dan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga Allah murka kepada mereka. Bersamaan dengan itu, mereka menyucikan tokoh-tokoh agama mereka dari sebagian sifat-sifat kekurangan tersebut. Orang-orang Nasrani, mereka mengatakan Allah memiliki anak, tetapi terhadap pendeta-pendeta mereka, sebagian sekte Nasrani, mereka tidak berani mengatakan bahwa pendeta itu membutuhkan istri, bahwa pendeta itu harus menikah dan memiliki keturunan. Mereka takut, karena memang sudah demikian kehidupan rahbaniyah, kehidupan kependetaan. Tidak ada kehidupan seperti ini dalam Islam. Nabi SAW mendorong umatnya untuk menikah dan memperbanyak keturunan. Seperti dalam sebuah hadis, tazawwajul wadudal waluda fa inni mukathirun bikumul umam yaumal qiyamah. Menikahlah dengan wanita-wanita penyayang dan peranak, yakni bisa memberikan banyak keturunan, karena aku akan berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Nabi SAW memerintahkan umatnya untuk menikah. Bahkan beliau mengatakan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku tersebut, maka dia bukan bagian dari aku. Adapun para pendeta Nasrani, yakni sebagian mereka tidak mau menikah.
tidak mau memiliki keturunan. Tetapi di belakang itu, tanpa diketahui oleh jamaah mereka, mereka berzina. Sebab mereka tidak bisa mengingkari kebutuhan untuk menyalurkan hasrat mereka. Ini sudah fitrah yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan atas anak Adam. Maka dibuatlah suatu syariat untuk dilakukan oleh anak Adam, yaitu pernikahan. Ditetapkan syariat adanya pernikahan. Ketika mereka mengingkari syariat tersebut, maka mereka terjerumus ke dalam perzinahan. Tetapi umatnya, yakni umat Nasrani, tetap memandang pendeta-pendeta mereka adalah orang yang suci, tidak perlu menikah, tidak perlu memiliki anak. Bersamaan dengan itu, memiliki anak, mereka sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ini merupakan suatu kejelekan yang sangat besar. Mereka nisbatkan keburukan kepada Allah dan mereka sucikan keburukan tersebut dari para pendeta mereka. Namun sayang sekali, hal yang seperti ini juga telah diadopsi oleh sebagian kaum muslimin. Di antaranya orang-orang sufi dan orang-orang Syiah yang menganggap imam-imam mereka memiliki kemampuan-kemampuan luar biasa sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan mungkin lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka anggap guru-guru mereka, imam-imam mereka mengetahui hal yang gaib, mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah membantah mereka sebagaimana firman-Nya, "Kulla ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan, tidak ada yang mengetahui perkara gaib di langit maupun di bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka anggap imam-imam mereka atau guru-guru mereka dapat mengabulkan doa mereka, sehingga mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang terjadi pada sebagian kaum muslimin. Mereka benar-benar telah mengikuti sifat-sifat ahlul jahiliyah, pengkultusan terhadap tokoh-tokoh mereka, sampai pada akhirnya mereka angkat tokoh-tokoh mereka melebihi derajatnya yang sesungguhnya. Baik, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah salah satu akhlak ahlul jahiliyah, karakter mereka yang harus kita kenali dan kita hindari agar kita selamat dari murka Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah telah timpakan kepada mereka. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik, walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Alhamdulillah, pembahasan mengenai materi kajian, yakni berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat dan bisa mendapatkan faidah dari apa yang telah kita ikuti. Bagaimana celakanya orang yang berbicara tentang Allah tanpa dengan ilmu. Maka dengan itu mari kita tundukkan apa-apa mengenai Allah ini kepada ilmu, yakni apa yang telah dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita bisa menambahkan faidah dari apa yang telah kita ikuti. Dan sekarang kita langsung aja kepada pembahasan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke radio kami. Bagi antum yang mempunyai pertanyaan-pertanyaan seputar materi kajian ini atau seputar syariat yang lainnya, kami persilakan untuk mengirimkannya ke kami di 085353020304, 085353020304, atau bisa juga mengirimkannya melalui surat ke alamat kami, yakni Pondok Pesantren An-Nur Al-Asari, Kedung Kendal, Sindang Sari, Banjarsari, Ciamis, Jawa Barat.
Dan sekarang kita langsung aja kepada beliau, Al-Ustadz Abu Abdillah Sofyan hafidhahullahu taala. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Dari Ana Cilacap, jelaskan kisah Quran surat Al-Baqarah 239 dan tata caranya, yakni tentang salatul khauf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in khiftum farijalan aw rukbanan." Maka apabila kalian takut, salatlah sambil berjalan ataupun berkendara. Banyak riwayat-riwayat dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang tata cara salat khauf. Dan ini bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir. Beliau sebutkan riwayat-riwayat dari sahabat-sahabat dan kebanyakannya dalam Bukhari dan Muslim tentang tata cara salat khauf. Di antaranya ucapan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, kata beliau, "Fa in kana khaufun ashadd min dhalik, sallu rijalan ala aqdamihim aw rukbanan mustaqbilil qiblata aw ghaira mustaqbiliha." Maka apabila telah terjadi ketakutan yang sangat, yakni pada peperangan, maka sallu rijalan, salatlah sambil berjalan, ala aqdamihim, yakni beliau menceritakan tentang para sahabat. Sallu rijalan, mereka salat sambil berjalan, ala aqdamihim, di atas kaki-kaki mereka, au rukbanan, atau sambil berkendara, mustaqbilil qibla atau ghaira mustaqbiliha, apakah dengan menghadap kiblat atau tanpa menghadap kiblat. Ini ketika keadaan yang tidak memungkinkan menghadap kiblat. Ini satu yang membedakan antara salat khauf dan salat yang lainnya. Ketika salat dalam keadaan khauf, dalam perang berkecamuk, boleh walaupun tidak menghadap kiblat. Demikian pula dari Ibnu Umar, beliau mengatakan, tumi'u ima'an, engkau berisyarat dengan isyarat-isyarat. Jadi tidak seperti salat yang biasanya, karena ini sambil berjalan, sambil berkendara, tidak memungkinkan untuk ruku dan sujud, maka dengan isyarat. Maka dengan isyarat. Kemudian disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, faradallahu salata ala lisani nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam fil hadari arba'an. Allah telah mewajibkan salat melalui lisan Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam ketika mukim 4 rakaat. Yani salat zuhur, asar dan isya. Wa fi safari rak'atain, dan dalam safar 2 rakaat. Zuhur, asar dan isya ketika safar menjadi 2 rakaat. Wa fil khaufi rak'atan, dan ketika dalam keadaan takut menjadi 1 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Ini perbedaan yang lain. Bahwasannya ketika dalam keadaan perang memungkinkan untuk sholat dalam keadaan seperti itu, maka sholatnya 1 rakaat cukup. Ini kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Baik. Jadi dari 3 riwayat yang telah kita sebutkan, ada 3 hal yang membedakan sholatul khauf, salat dalam keadaan takut ketika perang, dengan salat yang biasanya.
Yang pertama, boleh tidak menghadap kiblat. Yang kedua, boleh hanya dengan isyarat. Ini seperti isyarat mata. Ya. Atau bahkan kalau tidak mampu dengan apa-apa, hanya dengan hati. Hatinya ruku', hatinya sujud. Ya. Ya, tidak harus dia betul-betul ruku' dan sujud dalam keadaan yang tidak memungkinkan. Kemudian yang ketiga, 1 rakaat saja. Ini salat khauf yang dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-239. Baik. Dan itu tentunya dilakukan ketika memang keadaan tidak memungkinkan untuk menyempurnakan salat. Iya. Dan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan satu bab di dalam sahihnya, babus salati inda munahadatil husun wa liqa'il adu. Bab salat ketika pengepungan suatu benteng, yakni benteng musuh, dan bertemu dengan musuh. Wa qala Al-Auza'i, beliau menyebutkan ucapan Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah, in kana ahayya al-fath, apabila telah hampir menang. Jadi kalau ditinggalkan untuk salat, ini tidak memungkinkan, ini sudah mau menang. Walam yaqdiru 'ala salati sallau ima'an, dan kaum muslimin tidak mampu melakukan salat, maka hendaklah mereka salat dengan isyarat. Dengan isyarat-isyarat. Kullu mri'in li nafsihi, setiap orang salat sendiri-sendiri. Nah, ini perbedaan yang lain, yakni tidak berjamaah. Fa in lam yaqdiru 'ala al-ima' akharu as-salata hatta yankashifa al-qital. Dan ketika tidak mampu salat sambil berisyarat-isyarat saja, maka mereka mengakhirkan salat sampai selesai peperangan. Aw ya'manu, atau merasa aman. Fa yusallu rak'atain, maka hendaklah mereka salat 2 rakaat. Jadi kalau sudah merasa aman, salatlah 2 rakaat. Fa in lam yaqdiru sallu rak'atan wa sajadatain. Tetapi kalau mereka tidak mampu, maka salat 1 rakaat dan 2 sujud. Fa in lam yaqdiru la yujzi'uhum at-takbir wa yu'akhirunaha hatta ya'manu. Kalau 1 rakaat saja sudah tidak mampu lagi, maka sekadar takbir saja itu tidak cukup. Maka mereka harus mengakhirkan salat sampai aman. Wa bihi qala Makhul. Dan ini pendapat Makhul, ini juga pendapat Makhul. Wa qala Anas bin Malik. Dan berkata Anas bin Malik, hadartu munahadata hisni Tustar. Aku menghadiri pengepungan benteng Tustar. Inda ida'atil fajar, ketika telah masuk waktu fajar. Washtadda ishti'alul qital, dan peperangan telah berkecamuk ketika itu. Falam yaqdiru 'ala salati, dan kaum muslimin tidak mampu melakukan salat. Falam nusalli illa ba'da irtifa'in nahar, maka kami tidak salat kecuali setelah matahari itu meninggi. Fasallainaha, maka kami pun salat. Wa nahnu ma'a Abi Musa fafutiha lana, dan kami waktu itu bersama Abu Musa, ini pemimpin mereka, dan kita dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Anas, wa ma yasurruni bitilka shalah ad-dunya wa ma fiha. Anas radhiyallahu anhu mengatakan, tidak ada yang lebih menyenangkan aku dibanding salat tersebut, termasuk dunia dan segala isinya. Baik. Maka kesimpulannya seperti itu, salat khauf berbeda dengan salat biasanya.
jelaskan kisah surat An-Nisa 102 dan tata caranya, bagaimana cara sholat dengan kedipan mata dan dalam hati dan tata caranya. Adapun sholat yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-102, yaitu firman Allah, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata. Maka bila engkau bersama mereka, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, lalu engkau telah salat bersama mereka, faltakum ta'ifatun minhum ma'aka, maka hendaklah berdiri sekelompok dari mereka bersamamu. Wal ya'khudhu aslihatahum, dan hendaklah mereka mengambil senjata mereka. Fa idza sajadu falyakunu min waraikum, maka apabila mereka telah salat, hendaklah mereka berpindah ke belakangmu. Wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka, dan hendaklah datang kelompok yang lain yang belum salat, dan hendaklah mereka salat bersamamu. Wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum, dan hendaklah mereka senantiasa bersiap siaga dan menyandang senjata. Ini cara yang lain. Ayat ini, surat An-Nisa ayat ke-102, adalah cara yang lain dalam sholat ketika dalam peperangan. Yakni bergantian. Sebagian sholat dan sebagian menjaga. Demikian, sebagian sholat, kemudian sebagian menjaga lagi. Seperti yang pernah dilakukan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam Sahih Al-Bukhari, beliau berkata, qama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qama an-nasu ma'ahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk salat dan para sahabat salat bersama beliau. Fakabbara wa kabbaru ma'ahu, maka beliau bertakbir, kemudian sahabat bertakbir bersama beliau. Wa raka'a nasun minhum, lalu beliau ruku' dan sahabat pun ikut ruku'. Thumma sajada wa sajadu ma'ahu, beliau sujud, kemudian sahabat juga sujud. Thumma qama thaniya faqama alladhina sajadu, kemudian setelah mereka sujud, yang telah sujud tadi pindah ke belakang, lalu datang kelompok yang berikutnya. Ini pasukan telah dibagi dua, ini bagian kedua datang, kemudian mereka salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa harasu ikhwanahum, dan orang-orang yang telah sujud tadi kemudian menjaga di belakang. Wa atat ta'ifatul ukhra faraqa'u wa sajadu ma'ahu, lalu datang kelompok yang berikutnya, yakni yang belum salat, kemudian ruku dan sujud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wan nasu kulluhum fis shalah, dan manusia seluruhnya dalam keadaan salat, walakin yahrisu ba'duhum ba'da, akan tetapi sebagian menjaga sebagian yang lain. Jadi semuanya dalam keadaan salat dan dalam keadaan berjaga-jaga. Iya. Jadi kesimpulannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaat dan para sahabat 2 rakaat. Jadi pasukan dibagi 2. Kemudian apabila pasukan bagian pertama telah sujud, maka mereka berjaga, dalam keadaan berjaga. Lalu pasukan yang lain menyelesaikan rakaat yang pertama, mulai lagi rakaat yang pertama, dalam keadaan mereka dijaga oleh yang telah melakukan rakaat pertama yang sebelumnya. Demikian seterusnya sampai akhir salat. Ini suatu riwayat dari Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Baik, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, ana Fathul di Cilacap.
mau tanya Ustaz, apa lafaz duduk di antara dua sujud yang sahih? Dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Sifatus Shalah, di antara lafaz yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma ghfirli, atau bisa juga dengan Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Ini lafaznya. Atau dalam riwayat yang lain bisa juga hanya mengucapkan Rabbighfirli ighfirli, Rabbighfirli ighfirli. Baik. Apakah kita sholat kaki kita menempel pada kaki orang di sebelah kita? Iya. Ini termasuk kewajiban di dalam membuat shaf. Harus bertemu antara kaki kita dengan kaki saudara kita. Disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqimu sufufakum fa inni araakum min wara'i dhahri." Luruskan saf-saf kalian karena sungguh aku dapat melihat kalian dari punggungku. Lalu kata Anas, "Wa kana ahaduna yulziku mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi." Maka yang dilakukan oleh kami, ini para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menempelkan bahunya dengan bahu kawannya dan kakinya dengan kaki kawannya. Ini shaf yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahu menempel, artinya tangannya berdekatan, jangan berjauhan. Ini harus diusahakan seperti itu. Tangan dan tangan bertemu, kemudian kaki dan kaki bertemu. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Baik. Bismillah, afwan Ustaz, ana bertanya lagi. Ana jika hendak tidur membaca ayat kursi saja, apakah yang lakukan ini sesuai perintah Allah dan Rasulnya? Boleh saja, walaupun masih ada zikir-zikir yang lain. Tapi kalau hanya membaca ayat kursi saja tidak masalah insyaallah taala, sebab itu termasuk sunnah, seperti dalam riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, syaitan yang ditangkap oleh Abu Hurairah, kemudian dia minta dilepas dan dia ajarkan kepada Abu Hurairah, "Idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi, lan yazala ma'aka minallahi hafidun, wa la yaqrabuka syaitanun hatta tusbiha." Kata syaitan kepada Abu Hurairah, kalau kamu sudah mau tidur, maka bacalah ayat kursi, karena kalau engkau membacanya, Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menjagamu dan engkau tidak akan didekati oleh syaitan sampai pagi. Ketika Abu Hurairah mengatakan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau berkata, "Sadaqaka wa huwa kadzub, dzaka syaitan." Dia benar walaupun dia itu sebenarnya pendusta. Dia benar tapi dia pendusta. Itu adalah syaitan. Menunjukkan bahwasannya membaca ayat kursi termasuk sunnah dan faidahnya akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ditambah dengan zikir-zikir yang lain, maka lebih bagus, ya, seperti membaca Qul huwallahu ahad 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, dan Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Setelah membaca 3 kali Qul huwallahu ahad, ditiupkan ke tangan lalu diusapkan ke seluruh tubuh. Kemudian baca yang selanjutnya 3 kali dan seterusnya dilakukan seperti itu. Ini termasuk sunnah. Baik. Demikian pula membaca zikir Bismika Allahumma amutu wa ahya. Baik. Afwan Ustaz, mau nanya, kalau seorang istri
setelah berjima dengan suami tapi belum junub keburu haid, ini belum mandi junub keburu haid. Nah, gimana tuh mandi junubnya? Apa nunggu haid selesai? Terima kasih. Taib. Dari Wati di Purwodadi. Kalau menunda mandinya sampai haid selesai, tidak ada masalah. Sebab kewajiban mandi junub berhubungan dengan kewajiban sholat. Taib. Tapi kalau mandi disegerakan itu lebih bagus. Sebab wanita yang junub kemudian kena haid, setelah dia suci tetap dia memiliki kewajiban 2 kali mandi. Kewajiban 2 kali mandi. Kenapa? Karena dua-duanya adalah kewajiban. Sebagaimana jelaskan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, bahwasanya kaidah di dalam masalah ini, anna wajiban la yughni an wajibin. Ini kaidah, anna wajiban la yughni an wajibin. Bahwasanya suatu kewajiban tidak dapat mengganti kewajiban yang lain. Fala budda laha min ghuslain itsnain. Maka kata beliau rahimahullah, wajib bagi wanita ini untuk mandi 2 kali. Mandi 2 kali. Pertama mandi karena junub, yang kedua mandi karena haid. Atau tidak masalah, mandi haid dulu baru kemudian mandi junub. Iya. Jadi bukan masalahnya menundanya, tetapi harus dilakukan 2 kali, sebab dua-duanya adalah kewajiban. Baik. Apa sudah dijawab tentang kandungan vaksinasi? Mungkin hari Jumat dibahasnya, kalau sudah bisa diulang kembali kajian pagi yang ada pertanyaan tentang kandungan vaksinasinya. Banyak pertanyaan yang masuk kepada kami tentang masalah imunisasi, vaksinasi dan sebagainya. Ini wallahu alam, kita belum tahu jawabannya, kita belum dapatkan keterangan para ulama. Adapun ahli-ahli kesehatan itu berbeda pendapat, ada yang membolehkan, ada yang mengatakan tidak boleh. Ada yang mengatakan berbahaya, ada yang mengatakan bermanfaat. Inilah ahli-ahli kesehatan, tidak tahu mana yang benar. Ya. Adapun keterangan resmi dari para ulama kita belum dapatkan. Insyaallah taala kalau memang sudah ada fatwa para ulama yang kita ketahui akan kita sampaikan. Baik. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Dari Kota Bima, anak hidup di kampung. Masaknya suka pakai kayu. Di kayu itu misalnya ada binatangnya, sedangkan binatang itu tidak boleh dibunuh. Bagaimana kalau ada binatang yang terbakar? Bagaimana hukumnya? Sedangkan tiap hari membakar kayu bakar, apakah harus baca basmalah ketika menyalakan api? Pertama, kita berusaha semampu mungkin untuk tidak membunuh hewan-hewan yang tidak boleh dibunuh, seperti semut. Ya. Ini semut yang biasa banyak pada kayu api. Maka kita usahakan semampunya. Baik. Tetapi kalau memang sangat sulit, dia tidak mau meninggalkan kayu tersebut, tidak mau keluar, maka seperti yang telah ditanyakan kepada Syekh Ibnu Baz rahimahullah, boleh membunuh binatang-binatang yang mengganggu. Boleh membunuh binatang-binatang yang mengganggu. Yang kedua, apakah harus baca bismillah? Membaca bismillah sangat baik kita lakukan, ya, dalam setiap aktivitas kita. Ya, dalam setiap aktivitas kita. Ini mengundang keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Bagus insyaallah taala dibacakan bismillah. Tetapi bukan sebuah keharusan. Wallahu alam. Saya dari Sindang Sari, Cikoneng, Bapak Didi. Pak Ustadz, saya mau menanyakan tentang hari Rabu terakhir di bulan Safar, Rebo Wekasan. Apakah diperintahkan oleh Nabi? Tolong penjelasannya. Tidak ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ibadah-ibadah khusus pada hari Rabu terakhir di bulan Safar atau yang dikenal dengan Rebo Wekasan. Ini termasuk bid'ah. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya ritual Rebo Wekasan
atau Rabu terakhir di bulan Safar termasuk bid'ah, mengada-ada di dalam agama, tidak ada petunjuknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau telah mengingatkan, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan satu amalan yang tidak kami contohkan, maka amalan itu tertolak. Kalau disertai dengan anggapan hari tersebut dapat menimpakan bala, maka ini syirik. Tidak ada yang bisa menimpakan bala kecuali Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Di kalangan masyarakat ada yang melakukan akikah bagi orang yang telah dewasa, bahkan bagi orang yang telah mati. Mohon penjelasannya. Sebagian ulama membolehkan, di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, boleh bagi orang yang telah dewasa, bahkan yang telah meninggal, kalau belum sempat diakikah, maka diakikahi. Wallahu a'lam. Nama saya Yoyo Yohana. Saya ini sering perang akidah sama suami. Apakah saya ini taat saja? Juga kalau dia bawa makanan nemu ikan mati dari kolam orang yang lain, saya yang masak, dia yang makan. Aku tahu itu harta orang lain. Apakah saya harus taat saja? Terima kasih Yohana di Sukamukti Banjar. Yang pertama, perlu kita ketahui apa yang dimaksud dengan perang akidah di sini. Kalau misalkan suami Anda memiliki akidah yang menyimpang, akidah yang sesat, maka hendaklah dinasihati. Hendaklah diajak ke majelis ilmu. Alhamdulillah di Kota Banjar, insyaallah ada kajian kita setiap hari Ahad. Ya. Diajak ke majelis ilmu agar dia mengetahui akidah yang sahih, akidah yang benar. Kemudian yang kedua, tentang nemu ikan mati di kolam orang lain. Kemudian diambil tanpa izin pemilik kolam tersebut. Ini hukumnya haram. Ini hukumnya haram. Apakah dia hidup ataupun mati? Apakah ikan tersebut hidup ataupun sudah mati? Milik orang lain tidak boleh kita ambil. Kalau kita tahu dengan pasti, bahkan dikabarkan oleh suami, itu adalah harta yang haram, maka tidak boleh seorang istri mentaati suaminya untuk memasakkan makanan yang haram tersebut. Ini ketaatan dalam kemaksiatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hendaklah dinasihati suaminya dengan penuh kelembutan dan berlaku baik kepada suami. Jangan membentak-bentak atau berlaku buruk kepada suami. Hendaklah dinasihati dengan penuh kasih sayang agar suami mau bertobat dari kesalahannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah boleh ikut undian berhadiah dari Toserba yang kuponnya didapat dari pembelanjaan dengan harga tertentu? Boleh dengan syarat. Syarat yang pertama, dia membeli barang tersebut karena memang butuh dengan barang itu, bukan karena ingin ikut undian. Yang kedua, dia tidak mengeluarkan biaya apapun, biaya tambahan. Sebab kalau mengeluarkan biaya tambahan itu sama saja dengan perjudian. Padahal belum tentu dia mendapatkan hadiah itu. Ini namanya judi. Apabila seorang mengeluarkan biaya, padahal belum tentu dia mendapatkan hadiah dari biaya yang sudah dia keluarkan. Walaupun biayanya ringan, misalkan ada ongkos perangko dalam mengirimnya, atau bahkan ongkosnya cuma berupa satu SMS, ini tidak bisa. Ini termasuk judi. Jadi boleh dengan syarat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin belajar agama yang sesuai Al-Quran dan As-Sunnah karena saya merasa apa yang saya amalkan selama ini jauh dari ruh Islam. Rianto Cipari. Demikianlah seharusnya. Seorang Muslim harus berjalan sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Dan semua itu tidak bisa dia lakukan kecuali dimulai dengan belajar.
Maka hendaklah mendatangi majalisul ilm, majelis-majelis ilmu yang betul-betul mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi harus diingat juga, bukan Al-Quran dan As-Sunnah yang sesuai dengan pemahaman kita atau kelompok tertentu, tapi harus sesuai dengan pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka datanglah di majelis-majelis ilmu, di majelis-majelis ilmu ahli sunnah wal jamaah yang betul-betul mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ustaz, saya mau tanya, setelah wudu badan terasa gatal, lalu diberi hembodi ketika sembuh, lalu kita mengerjakan salat fardu, saya salatnya sah atau tidak? Mohon dijawab, terima kasih, dari Sidraja. Salatnya sah. Hembodi tidak membatalkan wudu dan bukan pula najis. Salatnya sah. Apa yang disebut dengan pluralis, liberalis dan sekularis? Tadi sudah kita singgung. Pluralis dan liberalis itu adalah orang-orang yang menyamakan antara semua agama. Pluralis, plural itu kan artinya jamak, artinya rame-rame gitu. Plural, yakni maksudnya di situ mereka menyamakan semua agama benar. Iya. Adapun liberalis itu maknanya mereka mau bebas di dalam menafsirkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman mereka. Tidak mau terikat dengan tafsiran dan pemahaman Rasulullah SAW para sahabat. Adapun sekularis itu adalah pemisahan antara dunia dan agama. Jadi menurut mereka tidak perlu agama mengurus masalah dunia. Ini semuanya adalah kekafiran. Ini semuanya adalah kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita masuk masjid pada hari Jumat, sedangkan azan dikumandangkan, apakah kita menjawab azan dulu atau langsung sholat tahiyatul masjid? Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Boleh kita langsung sholat, nanti setelah kita sholat baru kita jawab azan, atau boleh kita jawab azan dulu baru kita sholat. Sebab menjawab azan itu ada dua cara. Cara yang pertama, kita ikuti langsung ucapan muadzin. Muadzin mengatakan Allahu Akbar, langsung kita jawab Allahu Akbar. Cara yang kedua, kita selesaikan dia azan sampai selesai, baru kita jawab dari awal sampai akhir. Dua-duanya boleh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa hukumnya salat bagi orang yang menderita penyakit ambeien karena sering keluar darah? Idris Sadahayu. Boleh salat. Salatnya sah. Penyakit ambeien, keluarnya darah tidak membatalkan wudu. Tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa keluarnya darah dari seorang laki-laki dari kemaluannya membatalkan wudu. Tidak ada. Kecuali wanita kalau keluar darah haid dan nifas. Adapun darah selain itu, ada yang dikhilafkan para ulama seperti darah istihadah, dan yang benar itu pun tidak membatalkan wudu. Tidak ada dalil. Tidak ada dalil yang sahih was sarih yang menjelaskan keluarnya darah membatalkan wudu selain darah haid dan nifas. Jadi tidak apa-apa salat diteruskan dan salatnya sah insyaallah taala. Ustaz, saya sedekah berupa makanan matang di atas namakan bapak yang sudah meninggal, lalu diberikan kepada tangannya. Maksudnya apa ini? Orang yang sudah meninggal diberikan kepada tangannya. Mungkin kepada tetangganya ya. Yang saya tanya, Ustaz, boleh tidak? Mohon dijawab, terima kasih, dari Sidraja. Kalau yang dimaksudkan bersedekah dengan mengatasnamakan orang tua yang sudah meninggal kepada tetangga kita, maka itu boleh. Berdasarkan hadis Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang kisah Sa'ad bin Ubadah. Ketika ibunya meninggal, maka beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayanfa'uha syai'un in tasaddaqtu bihi anha?" Apakah akan bermanfaat bagi ibuku kalau aku bersedekah atas nama beliau? Qala na'am. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iya. Hadis ini menunjukkan sedekah yang kita keluarkan untuk orang yang sudah meninggal itu bermanfaat baginya. Adapun kalau tidak ada dalilnya, maka tidak ada manfaat. Seperti
kita baca Quran, kemudian kita niatkan ini untuk orang yang sudah meninggal. Ini tidak ada dalilnya. Tapi kalau sedekah ada dalilnya. Baik. Apakah doa kafaratul majlis dibaca secara berjamaah atau sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri. Tidak ada dalilnya secara berjamaah, itu termasuk bid'ah. Membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah muadzin selesai adzan, hadis riwayat Muslim. Ustaz, bagaimana cara salawat setelah adzan? Ini doa setelah adzan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'ath maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Ini doa setelah adzan. Sudah terkandung salawat di dalamnya. Baik. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Bersentuhnya seorang laki-laki dengan wanita yang bukan mahram itu dosa besar, tapi kenapa tidak membatalkan wudu? Mohon jawab syubhat ana. Hatur nuhun. Termasuk dosa besar sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengancam di dalam hadisnya, la an yut'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu. Ditusuk kepala salah seorang dari kalian dengan jarum besi itu lebih baik daripada dia menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Maka ini hadis ancaman yang keras, menunjukkan ini dosa besar. Tapi kenapa tidak membatalkan wudu? Karena tidak ada dalilnya yang menjelaskan hal itu membatalkan wudu. Jadi ini persoalan lain. Tidak semua perbuatan dosa dapat membatalkan wudu. Iya. Bahkan sebaliknya, ada dalil yang menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyentuh istrinya. Istrinya kan bukan mahramnya. Iya. Mahram itu kan artinya yang haram dinikahi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan mencium istrinya, kemudian beliau salat tanpa berwudu lagi. Jadi, kenapa dikatakan itu tidak membatalkan wudu padahal berdosa kalau itu bukan istrinya? Karena tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu membatalkan wudu. Berdosa iya, tapi membatalkan wudu tidak. Sebab tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu membatalkan wudu. Baik. Barangkali ini saja yang bisa kita jawab. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.